Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mata kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar, atau yang biasa kita sebut dengan IAD, ISD, dan IBD. Dan pada semester ini saya telah menyiapkan 14 judul pokok yang insya Allah nanti akan kita pelajari satu persatu, sehingga sampai selesai ada sekitar 14 tema pokok ya, yang mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat mahasiswa semua bisa mengerti, bisa paham, dan bisa mengejawantahkan atau mengimplementasikan dalam kehidupan dari rasionalisasi menjadi implementasi. Karena manfaatnya ilmu itu adalah ketika kita mampu memikirkannya, mengembangkannya, merasionalisasikannya, mengintelektualisasikannya, dan kemudian mengimplementasikannya. Maka target daripada ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar ini adalah diantaranya adalah terwujudnya sebuah pemikiran yang mengglobal ya, yang di dalamnya juga terkandung multikultural, terkandung kedewasaan di dalam berpikir, sehingga menciptakan kedewasaan di dalam berintelektual, sehingga akan tertanam jiwa cendekiawiyahan ya, cendekiawan atau cendekiawiyahan. Sahabat-sahabat semuanya, 14 tema tersebut, yang pertama adalah tema pengertian, tujuan, dan pentingnya belajar IAD, ISD, dan IBD. Dan pertemuan yang kedua adalah tentang manusia dan pemikiran. Sedangkan yang ketiga adalah tingkatan berpikir. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Kemudian yang kelima adalah metode ilmiah. Dan yang keenam adalah ilmu Islam dan sains. Dan yang ketujuh adalah alam semesta. Setelah itu kita akan UTS dan dilanjutkan dengan tema yang ke-8, yaitu teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Kemudian pengertian, maksud saya yang ke-9 adalah pengertian ilmu sosial dasar. Yang ke-10 individu, keluarga, masyarakat, dan hubungannya. Kemudian 11 adalah problematika sosial. Kemudian 12 pengertian ilmu budaya dasar. Ke-13 manusia dan kebudayaan. Dan ke-14 adalah nilai-nilai kebudayaan. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah 14 judul yang akan kita pelajari. Dan ke-14 judul ini memang semuanya adalah dikonsenkan kepada analisis. Analisis di dalam bacaan dan analisis di dalam berpikir dan pengembangan kecendekiawiyahan. Karena dalam setiap judul tersebut membutuhkan metode berpikir yang ilmiah dan juga membutuhkan penggabungan ilmu
kecendekiawanan dan juga keislaman. Jadi digabung menjadi cendekiawan Islam. Dengan harapan nanti mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti materi ini bisa menjadi makhluk yang bijak, bisa menjadi manusia yang multikultural dan selain cerdas, mampu menganalisis setiap gejala sosial, gejala alam maupun gejala budaya yang berkembang di sekitar kita. Tema yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan pentingnya belajar ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Jadi sahabat-sahabat semua, yang pertama pengertian ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar, yaitu amal atau perbuatan menganalisa gejala alam. Jadi ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar itu adalah menganalisa gejala alam. Jadi yang maksud saya yang pertama adalah ilmu alamiah dasar itu adalah menganalisa gejala alam. Sedangkan sosial dasarnya adalah menganalisa gejala sosial. Sedangkan ilmu budaya dasar itu adalah menganalisa pergerakan kebudayaan dan perkembangannya. Jadi jika kita pisahkan ilmu sosial dasar dengan ilmu budaya dasarnya, maka ilmu alamiah dasar itu adalah proses menganalisa gejala alam, yaitu alam semesta, sehingga mengerti konsep dan prinsip dasar yang ada di dalam alam semesta ini. Dalam definisi bahasanya, dalam etimologinya, diambil dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Maka orang yang benar-benar menguasai tentang ilmu alamiah dasar sebetulnya dia disebut sebagai orang yang alim. Dan apabila kealimannya itu mencapai pada tingkatan yang lebih tinggi lagi dalam proporsinya sebagai seorang pemikir, maka dia disebut sebagai filosof atau minarwakin, bagian dari orang yang memiliki pemikiran yang sejati atau pemikiran yang berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip yang benar. Kemudian, apakah tujuan dan pentingnya belajar ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar? Pentingnya adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan sehingga darinya dia memiliki pandangan yang lebih luas. Orang yang memiliki pandangan yang luas dan komprehensif dan didasari oleh pengetahuan yang kuat, maka dia tidak mendahulukan emosi, tidak mendahulukan emosinya ketika mengetahui suatu problema yang terjadi di sekitar dirinya. Dan kemudian diharapkan mahasiswa yang telah mempelajari dengan baik ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar maupun ilmu budaya dasar, dia akan mampu menganalisis gejala alam, gejala-gejala sosial, dan gejala-gejala kebudayaan, dan juga memikirkannya dan mengkaitkan dan mengkomprehensifkan dengan
pengetahuan spiritualitasnya, yaitu keislamannya. Jadi maka sebetulnya kesempurnaan di dalam mempelajari ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar di perguruan tinggi yang berbasis Islam, itu ada pengetahuan spiritualitas atau keislaman yang diimplementasikan di dalamnya, sehingga terjadilah Welstanschauung atau tarik ulur antara satu Islam ke ilmu keislaman, dan yang kedua adalah dengan ilmu pengetahuan yang umum, yang di dalamnya terdiri dari ilmu pengetahuan alamiah dasar, ilmu pengetahuan sosial dasar, dan ilmu pengetahuan budaya dasar. Maka kompleksivitas keilmuan itu ada di IAD, ISD, dan IBD. Makanya pada dasarnya para filosof itu tidak lari dari 3 hal yang selalu dipikirkannya dalam kehidupannya, yaitu tentang ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu ketuhanan atau spiritualitas. Nah, dengan demikian maka akan tumbuhlah sebuah penalaran yang positif, karena dia akan selalu berpikir logis, ilmiah, dan komprehensif, dan akan mengambil satu keputusan yang bijak, atau kebijakan yang lahir dari rasionalitasnya adalah kebijakan yang sudah matang. Dan selain daripada itu, dengan mempelajarinya IAD, ISD, IBD, dan mengimplementasikannya juga dengan spiritualitas pengetahuan keislaman, maka akan tumbuhlah sebuah rasa di dalam dirinya yang didasari oleh pola pikir yang positif, pengertian yaitu mengetahui hubungan antara Khalik, sang pencipta, dengan makhluknya yang diciptakan, baik itu makhluk yaitu manusia, alam, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian yang lainnya, yang nampak maupun yang tidak tampak. Seperti angin itu tidak tampak, seperti jin itu tidak tampak. Maka bila kausalitas itu ada pada spiritualitas, maka bicara makhluk ini bukan sekedar manusia, tapi semua yang ada dicatat di dalam pengetahuan. Maka dalam mempelajari ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar, yang juga menjadi inti adalah terciptanya pola pikir yang strategis untuk diri sendiri, sehingga pola pikir yang strategis itu juga akan bermanfaat kepada orang lain, karena memunculkan sebuah karakter yang mulia, yang bertanggung jawab, yang kreatif. Dan inilah yang disebut sebagai khalifatul fil ard, atau seorang pemimpin di muka bumi, penjaga bumi. Kalau ada, biasanya kita dengar di lagu-lagu Sang Penjaga Hati, ini adalah sang penjaga bumi. Dan tentunya kekhalifahan ini tidak akan sempurna kecuali apa yang didapat itu diimplementasikan. Makanya ilmu agama, ilmu umum, itu kekuatannya adalah diimplementasikan sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang ilmiah. Maka apabila tidak diimplementasikan, maka ilmu itu tidak berkembang atau tidak membuahkan pengetahuan yang ilmiah. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samaratin. Diumpamakan bahwa ilmu yang tidak diimplementasikan itu tidak muncul kemanfaatannya, itu seperti pohon yang tidak ada kemanfaatan baik dari daun maupun buahnya.
Selain daripada itu, maka mahasiswa diharapkan juga dengan kesungguhannya mempelajari IAD, ISD, dan IBD, dia mampu mengembangkan pola pikirnya yang ilmiah, strategis, kritis, dan mampu menggunakannya sehingga akan bermanfaatlah seseorang tersebut atau mahasiswa tersebut, bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi negara, dan bermanfaat bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga diharapkan dia akan lebih produktif, lebih energik, dan kemudian betul-betul menjaga dirinya sebagai khalifah fil ard. Saya kira itu tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Dengan demikian kita mengetahui betapa pentingnya ilmu ini, karena ini akan menciptakan kesadaran intelektualitas, kesadaran berpikir, dan akan menemukan konsep-konsep ilmiah yang logis dan sangat penting bagi kehidupan. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.